Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Jumpa lagi di channel Mommy Mochi 22. Hari ini Ahad sore, minggu kedua di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mommy dan Mochi mau ke Masjid Muhajirin untuk mengikuti pengajian Ahad sore menjelang berbuka puasa. Kajian sore ini diisi oleh tim PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta tentang praktek pengurusan jenazah seperti memandikan dan mengkafani jenazah. Ikuti video Mommy sampai selesai ya teman-teman. Lima sampai 7 hari. Jadi sebenarnya sudah luar biasa ya. Sudah airnya itu ditayangkan. Karena kalau itu dimandikan secara umum, secara normal, maka dikhawatirkan inos. Inos itu infeksius nosocomial. Jadi penularan bibit-bibit penyakit. Itu sangat berbahaya sekali. Maka cara menayamumnya cuma disiprati air tangan. Ya. Cukup disiprati air. Setelah itu dibontel plastik. Nah ini kondisi khusus ya. Nah, setelah itu ya, tadi ya yang boleh menyirami sejenis atau antar suami saja. Ya. Itu. Jadi kalau putri ya yang menyirami putri, kalau putra ya putra. Kecuali antar suami. Sekalipun putranya sudah balik, dia tidak bu. Nggak boleh ya? Dulu ada pertanyaan loh, saya waktu beliau itu boleh ya, padahal anaknya ya? Saya ibu, iya. kalau misalnya kok masak memandikan nggak boleh. Saya ibu bapak tadi, kalau dari MUPK sesuatu yang hukumnya sudah pasti, dia tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogkan. Ya. Ini sudah pasti hukumnya karena Rasulullah melarang, tidak boleh dikiaskan ketika dia sakit, dia ngopeni dan nyiboi segala. Jadi tidak boleh dikiaskan. Ya. Suatu yang sudah ada hukumnya tidak ada hukum lagi kias. Tapi kalau tidak ada hukumnya maka boleh dikiaskan, boleh dianalogkan. Ya. Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima dan itu jawabnya insya Allah kayak gitu. Jadi tidak boleh dikiaskan. Nah, setelah itu kita persiapan memandikan jenazah. Yang pertama kita cari tempat yang nyempit ya. Nyempit itu nyempil. Nyempil itu bahasa Indonesia apa ya? Tersembunyi apa ya? Apa? Ya, pojok lah, di pojok. Kemudian siapkan ember kecil saja. Kalau sekarang kan udah water tower ya. Ember kecil nanti fungsinya nanti untuk mengganjilkan ya. Kemudian nah. Siapkan sabun cair ini sebetulnya contohnya sabun batang, kemudian sampo. Dan anggap semua jenazah itu infeksius. Harus dianggap bahwa semua jenazah itu masih menularkan bibit penyakit karena tidak semua bibit penyakit itu mati seiring dengan matinya jenazah. Ya. Sebagai contoh mungkin jenazah yang HIV/AIDS itu dia tetap menularkan sekalipun di jenazah sudah mati. Misalnya kita punya luka sedikit saja di sini,
kami second ya, itu nanti itu sangat potensial untuk Mau ayah sana ada sana. Tuh. menularkan. Sini. Jadi harus dianggap semua jenazah infeksius. Maka yang paling kita pentingkan adalah APD. Iya. Yang pertama Masukin adalah sana. kita pakai Sini, sini. handscoon. Itu kotaknya di belakang ayah. Sana. Handscoon wajib ya. Ini nanti bisa dibeli di apotek-apotek. Handscoon wajib. Kemudian kalau ada celemek ya, ini celemek yang disposable sekali pakai. Di dua apotek adanya. Ya. Ini punya apa? Celemek mau memandikan mayat. Ya, dodol ayam baru mau. Kalau yang persis dodol ayam yang ini bapak. Nah, ini persis ini. Yang jual ayam persis ini. Ini kalau yang jual ayam. Jadi yang bisa dipakai ulang, dipakai cuci ulang ya. Kemudian kalau ada sepatu boot, kalau nggak ada nggak usah pakai nggak apa-apa. Yang penting dipastikan kaki kita tidak luka. Ya, kaki kita tidak ada luka. Karena luka itu sangat potensi untuk masuknya bibit-bibit penyakit. Itu kemudian setelah pakai APD pakai tempat yang nyelpit, kemudian disiapkan air plus bubuk daun bidara atau kapur barus yang sudah digerus ya, kapur barus yang sudah digerus. Dan ini yang setelah itu kita baru mau mulai memandikan ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita lepas tali-talinya ya. Kita lepas tali-talinya. Takut mah. Ya nggak usah lihat kalau takut. Duduk aja, duduk. Itu di sana tuh. Tali kita lepas, kemudian baju kita lepas juga. Kemudian aurat kita tutup. Setelah baju jas, aurat kita tutup. Ya. Dan yang pertama kita lakukan setelah itu adalah kita persiapan. Tidak ada doa khusus ketika kita mau memandikan jenazah. Ketika tidak ada doa khusus, maka kita masuknya ke dalil umum, yaitu kullu amrin ribalin layub ya'ufi di bismillahirrahmanirrahim aktor. Setiap perbuatan baik yang di dalamnya tidak dibaca dengan membaca bismillahirrahmanirrahim aktor, terputus barokahnya. Tapi kita bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada halangan bagi ibu-ibu yang garap sari. Tahu garap sari bukan? Mbak Anita nggak tahu deh, Kang Nom nggak tahu ya. Garap sari itu menstruasi. Menstruasi itu nggak boleh kita memandikan. Yang tidak boleh menstruasi itu kalau menyolatkan jelas nggak boleh. Ya. Memandikan boleh. Menstruasi boleh. Oh, kirain memandikan juga nggak boleh. Kirain. Ngelatin doang. Oh, Ini iya. kita siapkan. Kirain Yang saya pertama kita memandikan lakukan juga nggak setelah boleh. setelah kita lepas baju itu aurat, kalau ada perhiasan kita lepaskan. Enggak, ini lagi. Di dalamnya ini Minggu lemu banget, ketika memakai dulu masih kurus ya. Salah satu kita usahakan dengan berbagai cara kalau bisa dilepas, tapi kalau tidak bisa lepas kita jangan memaksa untuk melepas. Prinsip utama dalam memandikan jenazah adalah kita memberikan kasih sayang, jangan melukai jenazah ya, jangan melukai jenazah. Misalnya ada gigi emas, ada 5 emas ya. Waduh, 5 gram, peng 5, 20 gram, 1 gram, 1 juta. Waduh, lumayan di buk petang. Kalau dia bisa dilepas biasa, nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak bisa dilepas, diusaha nggak bisa, jangan sampai melukai jenazah. Ya, jangan sampai melukai jenazah. Jadi ya kok ini gaji lumayan nih, motornya apa ini? Motornya merah delima. Jadi terutama kita harus ketika memandikan adalah penuh kasih sayang. Inilah Islam ya ibu bapak ya. Penuh kasih sayang, sekalipun terhadap jenazah pun kita tetap harus memberikan kasih sayang.
Walaupun dia ketika hidup perbuatannya maksudnya ketul, penjahat, terus banyak dipangan, itu tanggung jawab, itu tanggung jawabnya dia yang meninggal pada Allah. Tetapi kewajiban kita kepada dia kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang. Itu Islam. Makanya tidak ada Islam itu yang ngajari ngebom di mana-mana. Selama Islam dibom itu bukan ajaran Islam. Insya Allah itu bukan. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu tanya, itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan Tamrin. Itu Ustaz Adi Hidayat, bukan saya. Gitu nih. Yang pertama, kita setelah dilepas kita tepuk ini. Ya kan? Salah satu tepuk, tangan kanan menekan perutnya, yang satunya menceboi. Ditepuk, Pak, gini bisa, gini juga bisa. Tapi nekannya juga pelan-pelan. Nah, ini tidak boleh dilakukan ketika yang meninggal adalah putri dalam keadaan hamil. Tidak boleh dilakukan ya. Diceboi sudah bersih. Kalau ini nggak mentolong, nggak tekan ya, bisa minta tolong keluarga yang meninggal. Ya, itu mulai. Nah, kita mulai mandikan jenazah. Yang pertama, kita mulai dari anggota wudhu sebelah kanan. Ada pemahaman bahwa jenazah itu harus diwudhui, itu nggak masalah, itu pemahaman. Tapi dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan. Tangan 3 kali di sela-selai ya. 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Ya, setelah itu tangan posisi kayak gini, masukkan ke mulut untuk menghilangkan mungkin ada kotoran di dalamnya, sambil disiram. Itu mulut dan hidung, kemudian wajah 3 kali. Yuk, tangan sampai siku, hilal marofik sampai siku ya. 3 kali, sudah 3 kali sudah. Kemudian rambut di sela-selai rambutnya gitu, sampai belakang kembali. Kemudian kuping juga cukup sekali kalau ini harus wudhu. Setelah itu kita mulai dengan wudhu, dengan menyiramnya. Kalau ini selang dari atas ke bawah terus. Kalau ciduk juga dari atas ke bawah sampai terus bersih. Kemudian kita mulai sudah sampai seluruh badan tadi kakinya belum ya, kaki sudah, kaki kita terus ini semua sudah basah. Kita mulai dengan menyabuni sama sabun seperti sabun biasa biasa ini gampang ya, sabun. Kemudian keramas juga, sama sudah disiram terus. Nah, sudah itu kita miringkan ke kanan dulu. Ada yang menahan di sana, ini dibersihkan, disabuni juga. Ya, kemudian gantian dibersihkan, kemudian disabuni juga. Sabun. Setelah itu sudah selesai. Kalau ada kukunya panjang, jangan dipotong, tapi cukup dibersihkan, karena memotong kuku termasuk itu melukai jenazah. Sama rambutnya juga jangan dipotong, cukup disisir ya, karena itu melukai jenazah ya. Sudah, nah kita mulai mengandung. Ibu bapak, cara mengandui juga harus caranya begini ya. Ini ini dikirikan ya. Jangan begini ya. Atau memandikan tadi juga begini. Wah, ingat prinsip kasih sayang tadi ya. Ini kasih sayang terhadap jenazah. Jadi pengaduannya begini. Iya. Jadi sebaliknya juga kayak gitu ya. Ini sudah dimandikan, kemudian kita persiapan mengkafani ya. Jamnya cepat sekali berarti. Panjang tinggi jenazah.
Mbak Ita, berarti Tinggi yang jenazah putri langsung ke sana. ditambah 50 cm. Oke. Tinggi jenazah ditambah 50 cm. Kalau jenazah laki-laki kita potong yang sepanjang tadi 3 bagian. Oke. Dipotong 3 bagian lelaki ya. Enggak. Sewu. Ini ketinggalan Pak. Nah, kita potong dulu tali ya. Tali cara yang potong, kita potong kain sepanjang 60 cm dari lebar kain, kemudian dipotong kecil-kecil kayak gini nih. Kita lihat kondisi jenazahnya gemuk atau enggak. Kalau gemuk kayak saya ini, mungkin kita butuh 9. Nah, nanti yang 2 disambung gitu. Yang 2 disambung. Biasanya yang membutuhkan banyak itu daerah dada sama perut. Harus kalau perut saya masih 1 pack nih aja, 6 pack. Ini kalau di Jogja, di DIY rata-rata kita butuh tali 7. Tapi kalau di daerah Surabaya, ada yang Surabaya nih di sana 5. Karena memang tidak ada tuntunan yang qot'i, tuntunan yang jelas bahwa jumlah tali itu harus 7. Yang penting jumlahnya ganjil. Tergantung. Kalau mau 7 nggak apa-apa. 5 ini 7 aja ya yang umumi ya. Tinggi berarti. 7 berarti tambah 2 berarti kita buat 9 kan, nanti yang 1 untuk nyambung ya. Terus ya Pak ya. Ini yang pucuk. Ya. Ini kepala. Nah, ya. Mama sini. Kemudian nanti kita sambung aja. Ini yang dada. Ini perut. Perut ini dengkul ya, bagian dengkul. Langsung praktek sana. Ya ibu-ibu beda sama saya. Ini Ayo betis. sana aja yuk. Ayo ibu-ibu sendiri Mbak. Ayo. Ya yuk. Ayo. Ini udah praktek. Oh iya. Terus ini ada. Ayo. Yuk. Ini pun. Mungkin Potong 60 cm. 60 cm dari lebar kain. biasanya di Kemudian tempat kita ditekuk itu dari banyak 3. orang yang melihat. Nah, itu kain Gini nih, nanti maksudnya kayak gini. tapi Tekuk dari 3. disabilitas harus tetap menjaga aurat si mayat. Walaupun yang menyaksikan orang banyak, biasanya orang desa begitu. Ya, Iya, aku tidak iya. bisa dipungkiri. Kalau sudah iya. Itu Iya, prinsipnya pakai kain. kita harus tetap menjaga aurat yang ini, ya, Ya. yang menunjukkan. Bagian tengahnya kita beri kapas ya. Gitu. Jadi nggak usah apa enggak. Jadi ini tambahan saja mungkin Bagian tengahnya kita beri kapas dan sudah diberi kapur biasanya baru. yang memandikan itu idealnya 5. Nanti kalau ditambah ya 5 ya. Yang 1 di bagian ini air. Nah, Yang satu di sini ini asisten. Sini ini namanya asisten, underpack. sini sama Ini sini. fungsinya nanti bisa jenazahnya ada basah banyak luka, nanti bisa diberi. Diberinya di apotek ya. Tapi kalau untuk Bisa nanti untuk sudahnya darah biasanya 5. gula darah itu yang banyak lukanya pakai. Yang di Atau sini kecelakaan yang ibaratnya mengalir darah terus, misalnya lukanya di bagian kaki, ini dikasihkan kaki. Misalnya karena tidur terus ini luka, ini dikasihkan di bagian geger ini. tetap Gegernya aja di sini. ketika kita membersihkan Ya lukanya di bagian geger ini tetap dikasih dari sini. bawah di bawah kain. Nah, itu prinsipnya ya, karena kita nggak boleh membuka aurat. Atau Jadi nanti yang 2 itu jenazahnya mau ditransport ke luar daerah, banyak lukanya banyak banget, bisa dimasukkan plastik ini bolong. nah begini. Ini yang asistennya kita bukan kain ini yang paling pokok di Ini sini. sebelum Itu kain membersihkan. kafan nih, sebelum kain kafan dimasukkan ini. Yang ambil cinjuk itu khusus. Ini fungsinya untuk agar jenazah Oh, iya. airnya tidak mengalir terus membasahi kain kafan itu. Jadi
kan ada 3 ember kalau pakai ember, yang 1 ember. Nah, setelah ini siap, ini ditaburi untuk Air bersih, kapur barus yang sudah digerus. Kemudian kita akan dimasukkan. Nah, kita yang lain menyiapkan kapas-kapas yang kecil-kecil ini yang sudah diberi segudan bidara atau nggak boleh semprotan sama kapur sekali. barus ya. Jadi harus tetap tertutup seperti ini. Ini untuk laki-laki ya, yang seperti ini. Cara Coba kita, memandikannya tadi. ya, kita angkat. Memandikannya gimana Bu? Udah jelas ya tadi? Iya, diangkat yang lebih tinggi. Bayinya dibiarkan tetap di dalam perut ya, nggak usah dikeluarin terus. Cara bersihkannya ada video tersendiri. Ya, ketika bayi itu masih di dalam perut itu bisa Jadi ya, untuk sedekap itu tidak ada tuntunan yang penting jenazah itu harus disedekapkan. Tapi tidaklah bisa disedekapkan nggak masalah. Prinsipnya tadi kita tidak boleh melukai jenazah. Kebetulan mungkin tidak konangan sekitar 4 jam 5 jam itu jelas sudah sangat sulit untuk disedekapkan. Tapi kalau kita konangnya sekitar 1 jam 2 jam masih bisa. Caranya gini ya. Kalau ini masih gini, pas mau memandikan tadi ini dilus-lus bagian ini. Kita tahu sebentar. Dilus lagi. Jadi memang sebaiknya memandikan jenazah itu tidak di tempat Terus sampai sedikit-sedikit. kita nggak bisa Insya Allah nanti ini bisa. Iya. Kan di rumah ya. Tapi kalau sudah pakunya kenceng itu tidak ada di disedekapkan nggak Pak? Karena memang tidak ada tuntunan jenazah harus Memandikan disedekapkan. gimana, ada pertanyaan? Yang paling pertama, ini begitu anduknya dilepas, kawatnya dipasang. Saya nggak usah. Ya. Nggak usah aja. Soalnya ada sana. Nah, ini Jadi tadi, baru ya, dipasang kapas-kapas yang sudah disiapkan tadi. Malah kebanyakan Yang pertama bagian-bagian yang saling bersentuhan antara kulit ya. Terutama ini dilakukan ketika jenazah mau ditransportasi. Karena itu kapas ini berfungsi untuk meminimalisir gesekan antar kulit. ganti sarung tangan. Karena kalau terjadi gesekan antar kulit Ya, nanti sarung tangannya tidak mempercepat boleh dipakai. pembusukan. Kalau satu orang, tapi Bagian kalau ini. beda, tidak apa-apa, beda orang gitu ya, mamanya. Kemudian Terus tapi kalau satu orang ganti sarung tangannya, karena itu kan kotor. Ganti sarung tangan yang baru mengusulkan tadi anggota tubuhnya. Terus memandikan Kan udah nggak suci tadi, udah sebelah megang-megang. kanan, ya, itu dari sebelah kanan Kemudian 3 kali, betul. atas ke bawah, ya, terus sebelah kiri baru sabun. kalau saya gitu, tapi ini saya nggak tega kalau jenazah itu diperlukan kayak gini Pak. Sabunnya bersih, ya, di sini. Nah, ini saya nggak tega. Tapi saya cukup yang lubang-lubang ini Bapak, lubang-lubang hidung, mulut dan kuping aja. Ini karena nggak ada bolongannya tadi ini, Jadi ada karena satu ada ini. komandan, Misalnya kayak gini ya lubang ini. Ada satu komandan yang memandani. Dah, Ya, jadi pun kelek kanan atas, kanan bawah. dan ini ya, yang potensi gesekan antar kulit. Seperti itu. Jadi satu komandan itu akan efektif ya, tidak biasanya kan ribuh. Iya. Banyak aturan. Iya. Enggak tahu. Airnya udah standby. Airnya udah standby. Kita mulai mengkapan ini. Yang pertama dari kiri jenazah ke kanan ya, dari kiri jenazah. Wah, bantuan. Sarungnya dulu ini. Jadi pada bagi jadi bersihkan aja. Ya, cuma bersihkan aja. Ya, itu pasti. Masa dirokok ya. Kita, ya, kalaupun kita tidak ibaratnya tidak tega atau pakai kain, basah. Nah, pakai basah. Kita harus Sambil dibenak-benakan. bersihkan. Kan itu airnya. Ya, ini pulang ke sini dikit kan. Diangkat dikit Pak. Ah, naik keran kan ya Bu, nggak usah dirokok kan udah bersih ya Bu. Sentor itu loh. Akhirnya itu pakai air kamu terus pakai ember, tapi dianya memang pakai keran itu lebih bagus, lebih bersih. Ngalir airnya terbanter kan, beda sama di gayung. Kita sama. Sambil dibenak-benakan. Jadi ya. Oh ya, air bidara Ini di sama itu pojokannya
dipuntir ini tadi berlawanan. malam. Jenengan ke barat, saya ke timur. Ya, sama untuk Sambil ditarik sedikit. ya, dan semua bidara itu kalau sekarang Langsung yang ditaleni punya dulu. Nggak ada bidara ya sekarang ya, udah Iya. sabunnya. Tapi kan sekarang pakai sabunnya sabun cair. Jadi cukup air biasa aja. Sambil ditarik ya, Sama ditarik di sini. bersih, sama air kapur barus. Ya. Kenapa ini yang air yang sini sama sini harus beda? Karena Yang sini ujung kan dulu ya. Ceringi ini waktu pertama kali diambil. Terus yang tengah itu membersihkan setelah disabuni. Ya, disabun, bersihkan. Talinya tali wangsul nih, Pak. Yang terakhir itu baru air kapur. Pakai keran sama ya, sama. Yang perlu disediain adalah air kapur barus di ember. Ya. Di sebelah kiri ya, sebelah kiri tidak ada. Langsung aja mengalir. Lebih bersih, lebih bersih, lebih enak. Ada pertanyaan lagi untuk yang memandikan? Ini jenazah. Itu ditutupnya sampai kepalanya, jadi memandikan kita di bawah kain kan? Oh enggak sampai kepalanya. Ini cukup di paling pokok adalah di anggota ini auratnya. Yang paling pokok ini ya dada itu ada yang bilang itu aurat, ada yang bilang enggak, karena kita waktu netek itu kan banyak yang buka itu ya, menyaksikan. Jadi kalau sama-sama wanita itu ada yang bilang itu aurat, ada yang bilang enggak. Tapi memang sebaiknya ya, tapi seandainya tidak memungkinkan pun yang penting auratnya paling pokok. Jangan sampai terbuka dan jangan pakai daun. Ada yang pakai daun pisang loh itu. Nah itu karena itu nggak menutup aurat. Buka aja kita nggak boleh, apalagi Ya. cuma daun begini. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk jenazah. Ya. Nah ini jenazah harus full press body, harus press nih. Karena itu untuk apa? Meminimalisir udara yang masuk ke badan. Karena kalau udara ada yang masuk itu mempercepat pembusukan. Jadi kalau masih belum dikuburkan kita perlambat pembusukan. Tapi kalau sudah mau dikuburkan nanti kita percepat pembusukan. Udah pengalaman gitu loh ya. Namanya cuma Bolehnya seorang muslimah terutama bagi ibu-ibu ya, boleh berpakaian ketat ketika jadi jenazah. oh ya bersihin. Kalau kuat, Yang utama itu ada khusus Makanya ibu-ibu bapak kandungan butuh pakaian ketat tidak bantu ya dituntunin itu. Tawarin. wonten mboten. Saya Pak Kiai Iban Hasim niku wonten mboten. Wayahipun saya wayahnya cucunya yang berpakaian ketat dia panggil, "Nok, rene nok." Baru Mbah, wis kepengin mati kok. Lah kok Mbah? Pakaianmu ketat kok ngono kuwi. Jadi untuk ibu-ibu ya, boleh berpakaian ketat ketika jadi jenazah. Nah, setelah mengkafani kita langsung. Kemudian masuk alas kaki di depan. Dilarang kita menduduki atau menginjak-injak kuburan. Kijing atau nggak boleh. Nah, kijing itu nanti bisa, misalnya di daerah Pundong, itu karena kuburannya sudah penuh, itu sekarang kuburan atas kesepakatan warga, kuburan dibongkar semua, kijing-kijing dibuang semua. Sekarang jadi kuburannya seperti kuburan Taman Makam Pahlawan, bagus, tertata rapi, dan itu yang Islami. Kita dilarang melebihi bunda itu lebih dari 1 jam. Maksimal 1 jam. yang untuk perut dan Itu memandikan sudah, mengkapan sudah, mensolatkan sudah, menguburkan sudah. biar aman Ya, sebelum praktek ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ketika menguburkan biasanya, saya mau ini banyak budaya di sini ya. Orang gelu. Gelu itu sanepo, itu dakwahnya para wali pada saat itu untuk masyarakat Jawa. Gelu itu dari Tetembungan, Tugel, sampai barang, Kejogo, kalau Pertono. Tidak maklum al-berdamah kota amaluhu ilamin salasin. Menawa anak Adam itu mati, maka seluruh amalnya tugel putus kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, anak soleh yang selalu mendoakan, dan nanti bisa digeser-geser disesuaikan dengan jenazah
itu dakwah para wali. Kita berterima kasih pada wali telah mengenalkan Islam pada kita. Walaupun sampai sini informasi itu terputus. Ada 5. Sampai ini dulu Bapak udah bisa makna dulu. Belum, itu makna dulu. Kemudian tungsuban. Mana tungsuban apa? Tahu Bapak itu? Tungsuban itu sumur. Saya dulu aslinya Keraton Jogja ya. Kalau satu surau itu pasti ada mubeng bodang, mubeng bedeng, topo, bisu. Itu makna juga. Itu para wali menyampaikan sebuah hadis. Ya, maka yumidu billahi wal yaumil akhir sing sapa wong iman marang Allah lan dina akhir falyakul khairan ra iso aulias. Yang membentengi kita itu kalimat la ilaha illallah. Kalau salah satu implementasi la ilaha illallah adalah kita mengatur mulut kita, mengatur omongan kita. Kalau bisa nggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Makanya mubeng beteng topo bisu mengatur permohonan. Tapi yang terjadi sekarang mubeng beteng topo bisu jaluk berkate Sri Sultan. Sri Sultan tidak bisa memberi berkah. Tapi kalau berkat bisa ya. Berkat itu sakit diangkat, BCAN. Kata dia ada waktu 25 menit. Oh ya, itu ada kapasnya tuh dalamnya tuh. Kelompok 2 ya. Biasanya kalau sepuh kan pakai Satu kelompok menyiapkan kain kafan, satu kelompok memandikan. Kemudian setelah selesai nanti gantian. Satu memandikan, satu menyiapkan kain kafan. Jadi moga dibagi Bapak. Ada pertanyaan sambil kita praktek? Ya, moga Pak. Ya. enggak. Itu kita membentuk sendiri. Ya, nanti mungkin saya kasih tahu tekniknya. Kalau itu masih bisa dimungkinkan, dimandikan. Tapi saran saya untuk kasus kecelakaan lebih baik dimandikan di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit nanti masih kita hitung, kita jahit dan lain-lain agar darah tidak terus mengalir. Atau penyakit banyak seperti yang saya sebutkan tadi, HIV AIDS atau Kimarnya seharusnya itu segitiga, tapi karena misalnya darurat ya, harusnya segitiga gini. Kayak kalau kita pakai kalau mau lihat yang sejenis boleh melihat. Kalau di rumah sakit kami boleh melihat yang sejenis ini apa antar suami istri boleh. Yang penting bisa nutup. Tapi kalau misalnya nggak ketemu jenazah, mungkin jenazah mutilasi ya, yang ketemu cuma kakinya toh, kakinya belum hancur, belum membusuk, kita rawat seperti biasa. Kita rawat seperti biasa, kita kapan ini? Angkat jenazahnya. Tapi kalau yang jenazah yang hancur lebur itu ya mungkin saya sarankan di rumah sakit. Ya, dulu yang kecelakaan di Bukit Bengko itu kondisinya memang luar biasa sekali. Jadi Kondisikan ininya pas. kemudian yang menimpa saya pada Bisa itu ngangkat lagi. ya lebih gitu kan. Monggo dibagi kelompok 2. Iya ya Bang. Terus selanjutnya ini tidak boleh Ya. buka aurat, tetap harus dijaga. tapi lihat dulu nggak apa-apa, ini kan cuma nano ya. Gebuk tidak ada. Nah, itu Lihat untuk dulu nggak membantu apa-apa. saja. Nih, Karena kalau saya sekali lagi tadi kembali ke jenazah dianggap infeksius, ya. Jadi untuk meminimal itu. Kalau sekarang di jenazah itu dipangku ya. Itu bentuk biru walidain itu. Tahu? Biru walidain berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu tidak ketika meninggal. Tapi ketika orang tua masih hidup itu kita wajib biru walidain. Ketika kita orang tua meninggal maka kita semaksimal mungkin, tapi tidak ditujukan dengan mangku. Nah mungkin sebelum itu untuk mengganti itu. Tapi secara di Islam nggak ada, karena saya di zaman Nabi dulu juga di sana nggak ada. jangan lupa ya. Bisa. Nah, tadi kapasnya Jadi gimana? ya. Kalau sambil berpraktek sambil bertanya, Baru Ayo, ya. bagi mawon ya. Soal ini, Mana saja. ini, di soal ini kita mandikan. Ya, di ini Mata. Atau tempat-tempat harus sujud kita. ambil Ya, sujud sama persendian. Nah, Oh ya tadi ya. langsung Pak. ini Tadi motivasi pertama tadinya. matanya dikasih Terus kapan? dulu ada tambahan Hidung, setelah memandikan telinga, Bapak Ibu mulut, disunahkan untuk mandi wajib. Ya. Ya. Setelah mandikan jenazah mandi wajib. Tapi kalau yang sekedar mengangkat cuma wudhu ya. Man ghasala mayitan falyaghtasil. Waman hamalahu, tetapi yang hanya sekedar mengangkat atau membopong falyatawaddo, Pokoknya cukup anggota sujud berwudhu. kita. Jadi kayak yang mandi, yang memandikan mandi wajib. Sudah tahu mandi wajib semuanya Bapak-bapak gue. Kalau sudah hafal banget ya. Kalau nggak ada ya kamu baru.
saya pernah tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lebih 60 tahun, tak tanya mandi wajib, salah mandi wajib. Jangan sampai kita mandi wajib salah ya Bapak ya. Kalau tidak tahu nggak masalah, karena al-hukmu ya dulu ma'ilati wujudan wa zaman. Hukum itu ditetapkan karena apa? Iya, ada alasan hukumnya. Benar adanya alasan hukum dan tidak adanya alasan hukum. Kecuali menghindari juga situ, nggak tahu juga situ. Tapi yang paling parah kalau nggak mau tahu jadi hukum. Kabar busuk. Ya, monggo. Yang sini memandikan. Yang sini memandikan, satu menyiapkan kapal. Iya, dari sini. Dibagi. ketika memandikan. Ya. Sendirian boleh. Yuk. Yang mengawani di sini ya, jadi biar nggak tepuk. Hanya di sini. Kelompok sini. Bagi. Kenapa dipersendian? Supaya kalau diangkat-angkat Sini. tidak menimbulkan kesakitan. Monggo dipimpin anu Pak. Ayo dari sini. Ayo Pak. Bapak yang memandikan. Ayo. Kiri ke kanan ya. Ikat. Dan yang memandikan. Copot. Nggak ada benihnya. Kurang enggak. Saya ada benihnya. Yang memandikan aku ngabani ngapa bandine yang kene kok memandikan. Yang kiri di atas tangannya. Kayak posisi kita Kan di atas kan? ya di atas ya. Potong 150 kain banyak. Ngono enak ono Pak Ustaz. Yo. Ustaz kabeh. Ya, yuk. Nanti kalau saya Memandikan. Nah, dari serius ya. Dari sini insya Allah siapa lah ya. Nah. Bu tanya, yang paling bagus. itu bentuk tangannya memang yang kiri di atas. Tangannya di atas kanan Kanan. Oh, ya soalnya sholat. ya itu tadi kan di atas. Itu kan kiri yang di atas. Ini soalnya tadi Oh, jadi kayak posisi Pokoknya dari kanan tepuk atas tutup dulu. Terus ini Nah, yuk, dimulai. agak ke sana Bu. Dimulai kukunya. Jenazahnya kurang turun. Jenazahnya. Dari Jalan sebelah kanan. Singgi. ke kanan. Selai tangannya. Nah. Yuk. Terus telinga. Tapi kita ini nek praktek tenanan, yo insya Allah sih, yo ngomong sih paham. Praktek tenanan lo ya, bukti nyata lo ya. Yuk. Nah, Terus tangannya. insya Allah. antara atas sama bawah muternya beda arah. Ya. Ada sama sambil digeret. Dah. Kayak kenceng ya. Bu, gerak ke sana ke sini. Oh bebas berarti ya. Bebas. Kayak kencang ya. Kenceng. Sambil ditarik. Ya. Tapi jangan keras-keras. Lupa persendian di apa? Kosok biar Cuma menarik kainnya aja. Nah, ketika dipotong itu dulu, inilah kita itu boleh memakai baju ketat. Oh dia bisa. Oh ya. Mulai dari Bener nggak, Bu? Terus ini simpulnya Sebelah kiri. sebelah kiri. Sebelah kiri ya ibu. Simpulnya selalu di sebelah kiri ya. Kiri. Ya. Dan Oh, jangan tadi buka simpul nanti pas mati ya. libur. Jangan simpul mati. Jangan sini. Nanti ketika ngumpul biar share semuanya. Jangan takut nanti ada culi ya, Bu ya. Yang penting kecil. Yang penting jangan tali mati dan di sebelah kiri. Disuka yang Karena nanti kan ketika nguburkan itu tidak usah repot merogoh-rogoh. Jadi tinggal yang nguburkan tinggal seret. Kan ngadepnya kan kiblat. Sebelah kanannya kan di bawah. Jadi talinya seperti ini. Nah seperti ini ibu. Ini aja biasa aja gini.
Sini. Enggak ada ini sama ini. Ya. Tapi jarang lima itu. Iya. Terus bagaimana cara kain kafan? Enggak usah pakai meteran ibu. Ketika jenazahnya masih begini, belum dimandikan itu Tahu kira-kira langsung diukur. langsung diukur. Pakai kain. Oh, pakai kain kafannya juga ya. Enggak usah pakai meteran maksudnya. 50 atau setengah meter. Ya, 50 cm ya. Gitu. Jadi tidak usah cari meteran nggak apa-apa. Langsung kain kafan, terus ditambah 50 cm. Kan gini saya. Tambahin 50 cm. Atas 50, bawah 50 tambahannya. Ya. Itu. Biasanya kita itu menyediakan 13 meter. Maka doanya Ya, 13 meter itu kain kafan itu sudah standar. Kecuali memang jenazahnya gemuk sekali, nah itu lain daripada yang lain ya. Tapi kalau standar itu 13 meter biasanya. Terus untuk kain yang di atas tinggal disobek aja, ya. Tinggal disobek untuk tadi apa ini? Kimar. Nah, kimar tinggal digunting seret langsung seret. Tidak usah gunting tidak usah. Jadi disobek langsung seret. Begitu juga dengan tadi apa gamis. Gamis tadi tinggal ini aja 120 ya. Ini Kalau yang gede, kalau gede ya 150 itu kalau jenazahnya besar. menyesuaikan. Menyesuaikan jenazah. Dan langsung digunting, langsung disobek seret. Nah ini ditekuk dua tadi. Itu Pak, tempat yang itu buat pipis dan lain-lain harus diisikan Ini. biasanya itu di. Ya. Terus digunting. Ini. Ya. Ya. Terus tengah sini digunting. Seret. Ya. Jadi ya, terus yang besan biasa. Besan itu tadi tinggal sesuaikan jenazahnya, terus disobek. Begitu juga dengan talinya, nggak usah pakai gunting. Gunting sedikit aja langsung seret. Itu kalau pengen aman 10 cm, itu nggak melintir. 10 cm itu, ya 10 cm segini. Talinya, ya. Jadi begitu digunting sedikit langsung seret, 7 kali itu. Seperti itu. Kalau bentuknya Ya ada kain jenazah dijahit loh, dijahit. Sambung kok, sambung. Oh, enggak, tapi kalau ada yang bilang Memang misalnya ada sih. sudah mewasiatkan. Teman-teman, sambil menonton, jangan lupa dukung channel Momi dengan like, komen, share, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Momi. Sampai jumpa lagi di video Momi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.